sesuatu yang membatalkan tayamum. Ya, itu disimak. Walladzi yubtilu tayammuma salasatu asya'a. Walladzi yubtilu tayammuma salasatu asya'a. Walladzi yubtilu tayammuma salasatu asya'a. Sesuatu yang membatalkan tayamum itu jumlahnya ada 3. Ada berapa? 3. Sesuatu yang membatalkan tayamum ada 3. Apa saja? Ma abtalal wudu'a. Setiap sesuatu yang membatalkan wudu. Ma sesuatu abtalal wudu'a yang membatalkan wudu. Setiap sesuatu yang membatalkan wudu maka itu juga akan membatalkan tayamum. Membatalkan tayamum. Masih ingat sesuatu yang membatalkan wudu berapa? Berapa yang membatalkan wudu? Ada berapa yang membatalkan wudu? Kita sudah belajar, tapi dulu sudah lama, tapi harus diingat kembali. Jumlahnya sesuatu yang membatalkan wudu ada sesuatu yang membatalkan wudu ada 3, ada 5. Sesuatu yang membatalkan wudu ada 5. 1. Apa? Keluar sesuatu dari salah satu 2 jalan. Jalan depan dan belakang. Kubul dan sesuatu yang keluar dari kubul dan tubur. Kalau ada sesuatu, apapun sesuatu itu, baik berupa air, berupa batu, berupa angin, berupa emas, semuanya itu membatalkan wudu kecuali makan, kecuali mani. Kecuali mani, sperma itu tidak membatalkan wudu. Yang kedua, sesuatu yang membatalkan wudu apa? Menyentuh yang bukan muhrimnya. Itu yang ketiga. Yang kedua, tidur dalam kondisi tidak menempelkan pantat pada lantai. Ya, ghairu mutamakin an-naum. Tidur dalam kondisi tidak menempelkan pantat kita ke lantai. Tidur terlentang, tidur tengkurap, tidur bersandar, tidur bergantung, dan tidur-tidur yang lainnya tidak menempelkan pantat pada lantai, itu kok tidur, maka wudunya itu yang kedua. Yang ketiga hilangnya akal. Ya enggak? Hilang akal sebab sakit, sebab gila, sebab mabuk, sebab igma, kejang-kejang itu, ayanan, epilepsi. Itu membatalkan wudu. Yang keempat, ya, 1, 2, 3. Yang ketiga itu. Yang keempat apa? Bersentuhan kulit
bersentuhan kulit dengan lawan jenis, bersentuhan kulit dengan lawan jenis yang bukan mahram, bukan muhrim. Sudah dikasih tahu kalau muhrim orang yang kalau muhrim orang yang melakukan ihram di Mekah sana, itu muhrim. Sudah terlanjur salah kaprah, di mana-mana bilangnya mana bukan muhrim, bukan mahram. Itu yang keempat. Yang kelima, menyentuh dubur, menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan. Nah, itu semua sesuatu yang membatalkan wudhu itu juga membatalkan tayamum. Kapan orang melakukan hal-hal yang menyebabkan wudhunya batal, yang jumlahnya ada 5 tadi, maka tayamumnya batal. Yang kedua, wa ru'yatul ma'i fi ghairi waqti sholati. Tuh. Wa ru'yatul ma'i fi ghairi waqti sholati. Melihat air di luar waktu sholat. Maksudnya fi ghairi waqti sholat, sebelum dia masuk pada pekerjaan sholat, sebelum dia masuk atau sebelum dia melewati roknya lafaz akbar. Nah, itu batal. Paham? Jadi Allahu belum sampai belum sampai roknya lafaz akbar, tiba-tiba hujan turun, maka batal seperti melihat air. Bagi orang yang bertayamum itu nanti tayamumnya batal jika memang dia belum masuk pada sholat. Ya, jadi kalau kita tayamum terus tiba-tiba kita melihat air, atau bukan melihat secara langsung tapi tahu kalau itu ada air, maka itu juga batal tayamumnya. Misalkan orang buta nggak bisa lihat, tapi dia tahu kalau ada air. Misalkan dengan dapat kabar dari orang, mau sholat ada orang bawa kabar, itu air, ada air. Langsung seketika itu tayamumnya itu kalau sebelum masuk pada sholat. Nah, sekarang kalau masuk pada waktu sholat, maksudnya dia sudah berada di waktu sholat, bukan di waktu sholat, dia sudah masuk dalam pelaksanaan sholat. Allahu Akbar, sudah sempurna takbir. Setelah itu ada air, hujan. Itu batal atau tidak? Tidak batal. Fa in ra'ahu ba'da dukhulihi fiha wa kanatis salatu mimma la yasqutu fardhuha bitayammum ka salati muqimin batalat fil hal. Jadi kalau sudah masuk dalam pelaksanaan sholat, nanti juga akan batal jika memang sholatnya ini kefarduannya tidak bisa gugur dengan tayamum. Seperti apa itu? Seperti tayamumnya orang yang mukim, ya.
tayamumnya orang mukim itu tidak menggugurkan kefarduannya saat kita mukim, maksudnya tidak melakukan perjalanan di pesantren, kekurangan air, tidak ada air, akhirnya kita kan harus tayamum. Nah, tayamumnya ini tidak menggugurkan kefarduannya sholat, ya. Bagi orang yang mungkin begitu ketentuannya. Nah, ini kalau tiba-tiba ada air, maka wudhunya maka tayamumnya batal. Tadi kan pembahasan awal sebelum kita masuk pada sholat, ada air batal, ya mutlak itu batal, baik bagi orang mukim, baik bagi orang musafir. Kalau sebelum sholat, kalau sudah sholat, sudah ada dalam pelaksanaan sholat, maka diperinci lagi. Bagi orang yang mukim, ini tayamumnya batal. Tapi bagi musafir, tayamumnya tidak batal. Paham ya? Aw mimma yasqutu farduha bitayammum kasolati musafirin fala tabtulu fardhan kana as-salatu aw naflan. Itu kalau bagi orang musafir kok sudah terlanjur sholat dengan menggunakan tayamum, setelah itu tiba-tiba ada air, maka air ini tidak berpengaruh pada keabsahan tayamumnya, tidak membatalkan tayamumnya. Nah, itu bagi musafir. Atau wa in kanat tayammumu syahsu li maradin wa nahwihi summa ra'al ma'a fala asara li ru'yatihi bal tayammumuhu batin bihalihi. Gambaran yang ketiga bagi orang yang sakit, tayamumnya orang yang sakit, maksudnya dia melakukan tayamum bukan karena tidak ada air, tapi karena sakit. Itu tayamumnya tidak akan dipengaruhi oleh adanya air atau tidak. Paham? Jadi tayamumnya tetap sah. Awal-awal dia karena sakit tidak tayamum, tapi ketepatan juga tidak ada air saat itu. Nah, sekarang setelah dia tayamum, kemudian ada air, maka adanya air ini tidak berpengaruh pada tayamumnya, ya. Jadi tidak membatalkan tayamumnya. Sudah. Yang ketiga, sesuatu yang membatalkan tayamum adalah murtad. Yang kedua waru'yatul ma' fi ghairi waqti shalah. Yang ketiga wariddah. Riddah itu murtad. Murtad itu keluar dari Islam. Sebab murtad itu ada 3 di kitab Sulam Taufik. Ya. Sebab-sebab murtad itu ada 3 sebab. Murtad pekerjaan, murtad itikad, murtad ucapan. Jadi hati, pekerjaan sama ucapan. Itu sebab-sebab murtad bisa muncul dari 3 hal itu. Misalkan menyembah berhala, itu nanti akibatnya murtad. Itikad berarti misalkan tidak meyakini bahwa Rasulullah Nabi Muhammad SAW
Murtad itu memutus Islam atau keluar dari Islam. Wa idza imtana'a syar'an isti'malul ma'i fi 'udwin fa illam yakun alaihi satirun wajaba alaihi at-tayammum wa ghuslus sahihi wa la tartiba bainahuma lil junub. Ketika seseorang sudah tidak bisa melakukan wudu, maksudnya dia terhalang untuk menggunakan air pada anggota tubuhnya, maka kita lihat dulu, fa illam yakun alaihi satirun, jika di anggota tubuhnya tidak ada satir, maka wajib dia melakukan tayammum. Ya, wajib dia melakukan tayammum dan mengusap, membasuh anggota yang sehat. Jadi begini, kalau anggota kita ada yang sakit, ya, anggota kita ada yang sakit dan untuk terkena air ini nanti akibatnya bisa tambah parah, maka wajib kita melakukan tayammum dan wajib juga membasuh anggota-anggota yang sehat. Misalkan di bagian sini ya, misalkan di bagian sini ada lingkaran segini, sakit, kata dokter tidak boleh terkena air, karena kalau terkena air akan semakin parah. Oke, ikuti itu aturan dokternya. Nah, karena kita mengikuti aturan dokter ini tidak boleh terkena air, maka kita wajib tayammum. Karena kita tahu pengertian tayammum yang kemarin itu apa? Tayammum itu apa? Isalu turabin tahurin bil wajhi wal yadaini badalan an wudu'in aw ghuslin aw ghusli mutwin. Yang namanya tayammum itu, nah itu ingat ya. Yang namanya tayammum itu adalah mendatangkan debu pada wajah dan kedua tangan, ya. Sebagai pengganti dari wudu, satu, sebagai pengganti dari mandi, sebagai pengganti dari basuhan anggota. Jadi misalkan, kembali lagi ya, saya ulangi, yang namanya tayammum adalah mendatangkan air kepada wajah dan kedua tangan sebagai penggantinya wudu, satu, sebagai penggantinya mandi, dua, mandi besar maksudnya, terus sebagai pengganti sebagian anggota, sebagai pengganti basuhan anggota. Itu yang ketiga. Nah, karena di bagian tangan ini kita ada yang sakit, ya enggak? Di bagian tangan kita ini ada yang sakit dan menurut dokter tidak boleh terkena air, maka kita ikuti apa kata dokter. Tapi karena tidak tersentuh dengan air, maka anggota yang tidak tersentuh karena sakit ini tersentuh air, maka wajib diganti dengan tayammum. Yang masih sehat, semuanya kan sehat, diwudui. Jadi akhirnya ada dua proses sesuci. Satu wudu, yang kedua tayammum.
Misalkan di sini ya, saya contohkan tadi di sini. Nah, jadi pertama wudhu pertama seperti biasa, terus sampai selesai semuanya. Habis itu karena ada yang tidak terbasuh, tidak terkena air ini, maka setelah wudhu kita melakukan tayamum. Paham ya? Paham nggak? Itu kalau tidak ada satirnya. Kalau ada satirnya nanti beda lagi ya. Wajib alaihi tayammum wa ghuslu sahihi wala tartiba bainahuma lil junub. Ammal muhdis fa innama yatayammamu waqta dukhuli ghuslil udwil alili. Oh gitu ya. Fa in kana 'alal udwi satirun. Udah. Jadi begini. Tadi itu salah. Untuk masalah tayamumnya ini tidak ada syarat harus tertib bagi orang yang junub. Bagi orang yang junub tidak disyaratkan harus tertib. Kalau bagi orang yang muhdis hadas kecil, ini tayamumnya pas sampai di mana anggota itu yang sakit. Lain. Ada si A, namanya Hasan. Hasan ini sakit di bagian sininya. Dalam kondisi dia sedang junub, punya hadas besar. Nah, hadas besar, dia mau mandi. Tapi ini karena sakit tidak boleh kena air. Nah, mandi seperti biasa, terserah mau tayamum dulu atau mau mandi dulu, terserah. Tayamum dulu atau mandi dulu, terserah. Tayamumnya ini sebagai pengganti anggota yang tidak bisa terkena air ini. Paham ya? Itu bagi orang yang junub. Sekarang bagi orang yang muhdis, orang yang hanya hadas kecil. Dia mau wudhu, tapi karena wudhunya tidak sempurna diakibatkan ada yang sakit di bagian tangannya, maka dia harus juga tayamum. Tayamumnya kapan? Tayamumnya pada saat sampai di anggota yang sakit. Jadi kalau misalnya sakitnya di tangan, pertama kita praktek wudhu, nawaitul wudu'a, pakai air seret. Karena yang sakit di anggota tangan kanan, nah disinilah sampai sini kita membasuhnya selesai. Nah di sini kita mulai tayam, baru melanjutkan wudhunya ke bawah. Paham? Tayamumnya semua dilakukan atau ini saja? Loh, tayamum sebagaimana praktek tayamum, sempurna tayamum. Nah, baru dilanjutkan dengan wudhu. Misalkan sakitnya di bagian muka. Nah, berarti nanti pas sakit, pas sampai basuhan muka, disitulah kita melakukan tayamum. Paham ya? Misalkan di kaki tapi kaki yang bagian memang wajib dibasuh saat wudhu kan kalau kaki sampai mana ini, sampai mata kaki kalau anggota wudhunya. Ternyata di bagian telapak kakinya ada sakit yang tidak boleh terkena air. Berarti dari awal kita wudhu seret ke muka, tangan, wudhu pakai air biasa. Terus apa tadi? Sebagian dari kepala, terus sunnahnya kuping ini. Nah sampai di kaki, karena tadi kaki yang kanan misalkan. Nah sampai di kaki basuh, kaki yang kanannya yang sehat-sehat. Nah sampai di sini karena kaki yang kanan ada sakit, tidak boleh terkena air. Mulai dari situ kita melakukan tayam. Paham ya? Apa tadi mau tanya? Gimana? Ayo, enggak apa-apa.